Menantu yang super gila. Bab 101-105. Di samping itu, Tuan Zeng juga tersenyum dan berkata, "Manajer Sang, saya dapat meyakinkan Anda atas nama keluarga Zeng kami bahwa selama Anda menikah dengan keluarga Zeng kami, seluruh sumber daya keluarga Zeng tentu saja akan digunakan oleh pasangan muda Anda. Itu hanya berlian, bukan apa-apa. Properti keluarga besar Zeng akan menjadi milik Anda di masa depan. Mengapa repot membuat masalah untuk masalah sepele ini pada saat seperti itu? Saya akan mempersiapkannya di masa depan. Saya menyerahkan keluarga Zeng kepada pasangan muda Anda. Pada saat kritis proposal Zeng Ziong, jangan marah dengan masalah sepele ini. Ya, kakak ipar, ini bukan masalah besar. Masalah besar adalah membiarkan Brother Ziong berlutut di keyboard malam ini. Ya, jangan katakan bahwa cincin berlian ini bernilai jutaan. Lihat milik Ye Hao. Sia-sia dia memiliki cincin berlian ribuan dolar. Bahkan jika kamu tidak bisa melakukannya, betapa beruntungnya kamu disukai oleh saudara kita Ziong. Ya, keluarga Zeng meraung lagi. Zeng Ziong mengatakan penuh kasih sayang, "Wen, aku berjanji bahwa kamu pasti akan membeli cincin telur merpati itu. Kamu menikah denganku." Wajah Sang Wen aneh dan setelah beberapa saat, dia terdiam. "Zeng Ziong, apakah kamu sakit?" Zeng Ziong tertegun sejenak. "Aku dalam keadaan sehat dan aku masih memiliki laporan medis." "Maksudku, kamu sakit jiwa." "Hei," dia hampir menggigit bibir dengan giginya dan berkata, "Masukan untukku? Apakah aku melakukan kesalahan?" Zeng Ziong terkejut, dan sekarang dia berkata dengan senyum menyanjung, "Wen, jangan marah. Hanya berlian, bukan masalah besar. Ini bukan tentang berlian." Sang Wen hampir muntah darah. Dia menunjuk Zeng Ziong, "Maksudku, mengapa kamu melamarku? Kamu gila. Otakmu kosong. Kita baru berkenalan kurang lebih 1 jam sebelum kamu melamarku. Apakah otakmu seperti otak babi? Tapi, bukankah kamu menerima semua hadiah yang kuberikan padamu?" Zeng Ziong bertanya dengan curiga, "Bukankah begitu? Menerima hadiah itu adalah sebuah jawaban bagiku. Aku menerimamu di kantorku dan memanggilku untuk memberikannya." "Zeng Ziong, kamu tunggu aku." Sang Wen keluar dari villa dengan ekspresi malu dan marah di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menyeret tas besar dan masuk lagi, lalu membantingnya dan tas besar itu berserakan yang berisi sepatu, tas, perhiasan dan barang-barang lainnya di dalamnya berserakan di tanah. "Aku di sini malam ini, hanya untuk mengirim sampah ini kembali kepadamu." Sang Wen menggertakkan giginya dan berkata, "Siapa yang kamu pandang rendah dengan Zeng Ze? Pikirmu hanya mengejar gadis dengan mengirim sampah? Ibuku memberitahumu, itu hanya kebajikanmu. Saya pikir Anda kotor ketika Anda membawa sepatu untuk ibu saya." "Sekretaris Xia, ayo pergi." Sang Wen memandang Xia Yun, melihatnya mengangguk dan berjalan keluar dari aula. Dengan senyum di wajahnya, Xia Yun mengangguk dengan tenang ke arah Ye Hao, lalu berbalik untuk melihat Tuan Zeng dan berkata, "Tuan, barang-barang telah dibawa kembali, kami akan pergi dulu karena tidak ada yang harus dilakukan lagi." Sudut mata Tuan Zeng berkedut. "Sekretaris Xia, lalu, bagaimana dengan kontraknya?" Xia Yun berbalik, tersenyum manis dan berkata, "Tidak baik jika saya bicara sekarang. Saat ini hanya tentang masalah pribadi malam ini, bukankah kamu berbicara tentang bisnis?" Ya. Tuan Zeng diam-diam berkeringat dingin. Saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ziong," dengan cepat dan mengantarkan. "Tunggu sebentar." Setelah dia selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke sekeliling dan berkata, "Semua orang tertawa,
Pasangan muda itu marah karena berlian. Jangan diambil hati, suami istri bertengkar di tempat tidur dan berhubungan seks di ujung tempat tidur. Itu bukan masalah besar. Marah? Jika tidak, Zheng Ziong tidak akan sebodoh itu, dan dia akan melamar orang dengan santai. Sekretaris Xia Zheng Ziong yang setengah berlutut di tanah, berdiri tiba-tiba, berjalan ke Xia Yun dengan wajah malu-malu dan berkata, Sang Wen itu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Jika tidak, ayo makan bersama besok dan kemudian kita akan bersenang-senang. Maukah? Tentu saja, semua ini milikmu. Berbicara tentang ini, Zheng Ziong tampak bangga, tetapi barang-barang mewah ini benar-benar menghabiskan banyak uang, ratusan bahkan ribuan. Xia Yun tertegun sejenak, dia benar-benar terpana. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zheng Ziong akan berani bertanya padanya sekarang. Hampir tanpa sadar, dia menamparnya. Sakit. Xia Yun sudah berjalan keluar dari villa dengan teriakan centil. Sesaat kemudian, mesin mobil menyala dan kedua wanita cantik itu pergi begitu saja. Ini, sekelompok orang tercengang. Bagaimana situasinya? Xia Yun cemburu. Mungkinkah Zheng Ziong ini benar-benar mendapat berkah dari orang-orang Qi? Di tengah aula, mata Tuan Zheng berkedut. Dia terbatuk dan berkata sambil tersenyum, semuanya, ini adalah perselisihan emosional kecil antara junior tuan rumah malam ini. Bantulah. Yang mana dari para patrik yang hadir ini bukan rubah tua, tetapi jika Pak Tua Zheng berkata demikian, mereka akan menganggapnya benar. Adapun apakah ini benar atau tidak, kita akan melihat apakah keluarga Zheng dapat melakukannya, berhasil mendapatkan investasi dari perusahaan investasi YI pada akhirnya. Setelah minum-minum, pemilik keluarga segera menemukan alasan untuk pergi. Mereka tidak datang ke sini untuk keluarga Zheng. Keluarga Zheng tidak memiliki kehormatan yang begitu besar. Tujuan mereka adalah Xia Yun. Sekarang mereka tahu bahwa keluarga Zheng belum mengamankan perusahaan investasi YI. Banyak pemilik keluarga telah mengambil keputusan, karena keluarga Zheng dapat mengirim junior untuk mengejar Sang Wen, mereka juga bisa. Ketika orang luar hampir pergi, Zheng Ziong menjilat wajahnya dan berjalan di depan Tuan Zheng, membungkuk dan berkata, kakek. Tamparan bacaan. Tuan Zheng adalah mulut besar, ekspresi di wajah yang membenci besi dan baja. Bukankah kamu mengatakan bahwa wanita itu telah ditangani olehmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia datang untuk menyampaikan kontrak? Sebaiknya kamu memiliki penjelasan yang masuk akal untuk acara malam ini, atau kamu adalah pewaris. Jangan pikirkan itu. Meskipun wajah Zheng Ziong bengkak, dia masih menutupi wajahnya dan berkata, kakek, tidakkah kamu mengerti sekarang? Xia Yun itu tertarik padaku? Pak Tua Zheng tertegun sejenak. Aku melenyapkan. Ye Hao yang telah menonton pertunjukan itu tercengang. Orang bodoh ini terlalu baik. Bagaimana dia bisa melihat bahwa Xia Yun tertarik padanya? Zheng Ziong berkata dengan tatapan, tentu saja, kakek, Anda harus memperhatikan detail-detailnya. Pikirkan baik-baik, ketika Anda melihat cincin telur merpati palsu saya, apa ekspresinya? Tidak marah, tidak tertawa, tetapi yakin. Mengapa haruskah dia diyakinkan? Dan juga, ketika Sang Wen pergi, kenapa dia menghela nafas lega? Mengapa dia menghela nafas lega? Kakek, kamu sudah tua, kamu tidak mengerti pikiran gadis-gadis muda ini, mereka sangat sensitif. Bahkan jika dia menyukaiku dan tidak mungkin untuk mengatakannya. Xia Yun datang malam ini dan ada berbagai gerakan, bukankah itu semua menunjukkan bahwa dia tertarik padaku? Ketika dia mengetahui bahwa aku sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Sang Wen, bukankah dia pergi dengan bahagia? Kakek, dari analisis detail ini, tidakkah menurutmu dia tertarik padaku? Zheng Ziong memiliki ekspresi persuasif, bagaimana alasannya bisa didengar dan seberapa handal. Anggota keluarga Zheng itu juga saling memandang dengan cemas, belum lagi itu benar-benar masuk akal. Apa identitas Xia Yun?
Saya tidak tahu berapa banyak patrik keluarga yang ingin bertemu dengannya dan tidak dapat bertemu dengannya, tetapi perilakunya di keluarga Zheng malam ini aneh dan sepertinya tidak ada penjelasan lain selain menyukai Zheng Ziong. Kakek, penolakan Sang Wenwen terhadap lamaran pernikahanku malam ini sebenarnya adalah hal yang baik. Menurutmu, Sang Wenwen hanyalah seorang manajer belaka, ada apa? Zheng Ze menggunakan ekspresi untuk melihat kebenaran. Xia Yun, tidak, Yunku adalah sekretaris CEO perusahaan investasi YI. Bahkan ada desas-desus di luar bahwa dia sebenarnya adalah CEO misterius itu sendiri. Kakek, keluarga Zheng kita akan segera berkembang. CEO perusahaan investasi YI? Begitu kata-kata ini keluar, keluarga Zheng yang hadir semuanya terengah-engah. Ini bukan tidak mungkin, karena Ye Bing, yang juga CEO perusahaan investasi sebelumnya adalah seorang wanita, jadi wajar bagi CEO ini untuk seorang wanita. Ekspresi Pak Tua Zheng juga menjadi lebih tenang, dia mengetuk meja dan berkata, "Oke, apakah Xia Yun ini CEO atau sekretaris CEO? Anda harus berjuang untuk Zeyong untuk menjatuhkannya dan memenangkan kemuliaan bagi keluarga Zheng saya." Kakek jangan khawatir, aku berbeda dari beberapa orang yang hanya makan nasi lunak. Tidak banyak pria baik sepertiku di kota Nanhai. Zheng Ziong terlihat sombong, semakin dia memikirkannya, semakin menjadi bahagia dia. Oke, itu saja untuk malam ini. Tidak ada yang diizinkan untuk mempublikasikannya. Jika kita membiarkan orang-orang dari keluarga lain tahu apa yang ingin kita lakukan, aku tidak akan membiarkanmu, kata Tuan Zheng dengan dingin mendengus. Sekelompok anggota keluarga Zheng semuanya patuh, tetapi pada saat ini Ye Hao tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Apakah Zheng Ze ini benar-benar kemasukan air di dalam kepalanya? Dia benar-benar berpikir bahwa Xia Yun akan jatuh cinta padanya? Dia bahkan tidak memikirkan bagian mana dia. Dia benar-benar bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Xia Yun, jadi dia masih ingin mengejar yang lain. Orang lain mungkin tidak memahami karakter Xia Yun, tetapi Ye Hao terlalu akrab dengan Xia Yun. Wanita yang dia kenal itu optimis sejak dia masih kecil. Ini tidak hanya sederhana pendalaman karakter dan pengetahuan, tetapi dia memiliki investasi di luar dirinya, dan asetnya sangat berharga tentunya di atas keluarga Zheng. Jangan menyebutkan kegunaan Zheng Ze, saya khawatir generasi kedua yang kaya di kota Nanhai, Xia Yun ini tidak tertarik. Pada akhirnya Zheng Ze menggunakan orang ini, tetapi dia tidak memiliki keterampilan lain. Kemampuan aneh ini di luar imajinasi. Sang Wenwen tidak merasa malu dan sekarang dia ingin memprovokasi Xia Yun, dia benar-benar akan melakukannya. Tidak tahu bagaimana menulis kata-kata terakhir untuk mati. Jika bukan karena Zheng Manner, Ye Hao pasti ingin membatalkan kerja sama dengan keluarga Zheng secara langsung pada saat ini. Dengan apa yang disebut pewaris tangan kedua, keluarga Zheng akan menjadi hantu di masa depan. Apa yang kamu tertawakan? Pada saat ini, Zheng Ziong melompat tiba-tiba, menunjuk ke arah Ye Hao dan berkata, sekarang dia berada di puncak hidupnya, dia dapat menikahi wanita cantik kapan saja dan dia akan menjadi kaya dan kaya. Akibatnya, Ye Hao, menantu yang tidak berguna berani menertawakan dirinya sendiri. Apakah itu terlalu sombong? Untuk sementara waktu, semua mata tertuju pada Ye Hao dan banyak dari mereka memiliki sedikit antisipasi di mata mereka jika Ye Hao bisa mencampur adukan ini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan. Maaf, saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Ye Hao menutup mulutnya, beberapa orang sangat pandai bermimpi. Zheng Ziong, saya tidak berpikir Anda harus berpikir untuk mengejar orang lain, Anda dapat mencobanya di tempat Xia Yun. Menantu, lihat apakah dia menginginkanmu. Kamu menantu, kamu berani mengejarku. Wajah Zheng Ziong sangat berubah, meskipun dia punya ide tentang makan bubur, pikirannya ditusuk oleh orang lain.
Harga dirinya yang kecil tidak tahan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelannya saat ini. Memang Pak Zeng pun paham bahwa mendapatkan investasi dengan mengejar wanita sebenarnya tidak ada bedanya dengan makan bubur. Namun, setiap orang di keluarga Zeng memiliki kebanggaan mereka sendiri dan merasa bahwa mereka termasuk kelas atas. Tapi Ye Hao mengatakannya langsung saat ini, bisakah Zeng Ziong tidak malu? Jika kata-kata itu keluar, dia tidak perlu bergaul dengan lingkaran generasi kedua yang kaya. Ye Hao, jangan bicara omong kosong. Zeng Manner sedikit mengernyit dan tidak bisa tidak mengingatkan bahwa orang ini tidak peduli dengan kesempatan itu, dan beberapa kata-katanya tidak cocok untuk dia katakan sekarang. Ye Hao masih memprovokasi Zeng Ziong saat ini. Apalagi Zeng Ziong, saya khawatir Tuan Zeng akan marah. Benar saja, Zeng Ze mencibir dan berkata, apa yang kamu ketahui tentang ini wahai menantu? Apakah kamu pikir jika kamu makan bubur, semua orang sama denganmu? Tidakkah kamu melihat betapa Xia Yun menghargainya? Kami adalah cinta sejati, kamu tahu apa? Ye Hao tidak ingin mengatakan apa-apa pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar kata cinta sejati, dia tidak bisa menahan tawa lagi. Di satu sisi, wajah Tang Ling menjadi hitam. Melihat pria tua jelek Zeng, dia menggertakkan giginya dan berkata, Ye Hao, jika kamu tertawa lagi, keluar dari rumahku untuk malam ini. Ye Hao berkata, Bu, saya benar-benar tidak ingin tertawa, saya hanya berpikir itu aneh, Zeng Ze bahkan tidak memiliki nomor ponsel pribadi Xia Yun bukan? Apakah cinta sejati seperti ini? Jika kata-kata itu menyebar, keluarga Zeng kita akan diserang karena dianggap ini sebagai lelucon. Tang Ling berteriak dengan tegas, apakah dia tahu atau tidak, apa urusannya denganmu? Jika dia tidak tahu, mungkinkah kamu tahu nomor ponsel pribadi Xia Yun? Ye Hao berkata tentu saja, saya pasti tahu, kami adalah teman sekelas di universitas, bagaimana saya tidak tahu nomornya? Setelah mengatakan ini, Tang Ling tertegun tidak dapat memikirkan informasi kontak Ye Hao dan Xia Yun. Zeng Manner juga menatap Ye Hao dengan pandangan yang tidak bisa dijelaskan. Menurut pendapatnya, Xia Yun dan Ye Hao adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Bahkan jika mereka adalah teman sekelas di perguruan tinggi, mereka seharusnya tidak memiliki hubungan apapun, tetapi pada saat ini, dia benar-benar memiliki nomor ponsel pribadi Xia Yun. Apakah itu berarti keduanya memiliki hubungan yang baik? Ye Hao, apa hubungan antara kalian berdua? Aku merasa dia sangat peduli padamu. Pikiran wanita itu lebih halus, tetapi Zeng Manner mengingatnya sekarang. Ketika Xia Yunlin pergi, dia tampak menyapa Ye Hao khusus. Setelah mengatakan ini, bahkan anggota keluarga Zeng lainnya merasa gugup untuk sementara waktu dan pada saat yang sama, mereka tidak dapat membedakan keanehannya. Mungkinkah Ye Hao, orang yang tidak berguna ini juga terkait dengan Bai Fu Mei seperti Xia Yun? Dan Pak Tua Zeng mulai mengerutkan kening. Adapun Zeng Ziong, matanya menatap Ye Hao penuh dengan aura dingin. Ye Hao benar, dia yakin kalau aku tidak memiliki nomor ponsel pribadi Xia Yun. Yah, hubungan kita lebih baik ketika kita masih kuliah. Kata Ye Hao acuh tak acuh. Hubungan? Apa hubungannya? Aku sudah menanyakannya. Ketika Xia Yun belajar, ada banyak pelamar. Kamu juga harus menjadi salah satu ban cadangannya kan? Setelah menjadi ban cadangan, aku pikir aku sangat mampu dan punya nomor ponselnya. Hanya itu? Kamu pikir itu telah berhasil? Lucu. Zeng Ze berkata dengan dingin, Ye Hao, aku memperingatkanmu, kamu adalah menantu keluarga Zeng kami, kamu adalah pria di keluarga, jangan harap untuk memikirkannya. Beberapa wanita bukan milik Anda dapat menyentuhnya. Anda masih berpikir tentang bagaimana menjaga wanita Anda sendiri. Seorang pria yang telah menikah selama 3 tahun dan bahkan tidak pernah menyentuh jari istrinya memiliki wajah untuk memamerkannya di depanku? Kamu mengatakan bahwa kamu dan Xia Yun sangat akrab.
Dengan cara yang sama, kamu dapat memanggilnya dan melihat apakah dia menjawab. Ya, panggil jika kamu memiliki kemampuan. Jangan membual. Jika tidak, usir dia. Dan hubungan keluarga Zheng kita sudah berakhir. Ye Hao mengabaikan orang-orang ini, tetapi melirik Zheng Manner dan berkata, istriku, dia dan saya adalah teman sekelas, sungguh. Bisakah kamu berhenti ragu? Lihat aku? Zheng Manner benar-benar terangsang oleh rasa ingin tahu. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa hubunganmu dengan Xia Yun? Ketika kamu masih kuliah, kamu bukan pacar kan? Ketika dia mengatakan ini, Zheng Manner bahkan berpikir itu agak aneh. Dia tahu betapa tampannya suami yang terbuang ini. Bagaimana dia bisa memiliki mantan pacar yang luar biasa seperti Xia Yun? Ye Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, kemudian berkata, istriku, jangan pikirkan itu, kami benar-benar tidak memiliki hubungan seperti itu, jadi kamu dapat berpikir bahwa hubungan kami baik-baik saja. Tang Ling di samping membara, seolah-olah dia telah menangkap pegangan Ye Hao. Mau tidak mau dia berteriak, oke, kamu pemakan bubur yang masih mencuri wanita di luar dengan putriku di belakangku. Ye Hao, biarkan aku memberitahu kamu. Kamu harus menceraikan putriku, segera. Segera. Bu, Zheng Manner memelototi Tang Ling, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikerjakan, ayo pulang. Tidak. Sebelum Tang Ling bisa berbicara, Zheng Ziong berkata dengan dingin, masalah ini belum selesai. Ye Hao, kamu bisa menelepon sekarang. Hubungi Xia Yun dan jelaskan hubunganmu dengan jelas. Kalau tidak kamu tidak akan bisa pulang. Kamu tidak benar-benar sakit kan? Ye Hao terdiam, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Zheng Ziong ini? Pada saat ini, Zheng Sang yang duduk di kursi, tiba-tiba berkata, Ye Hao, jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda memiliki nomor ponsel pribadi Xia Yun dan memberikannya kepada Ziong, saya akan membiarkan Anda bekerja di rumah Zheng besok dan memberikan gaji 5.000 yuan kepada Anda selama sebulan. Ye Hao berkata dengan ringan, Paman, jangan lupa, saya punya pekerjaan sekarang. Oh, pembersih di perusahaan investasi Yi juga disebut bekerja? Saya tidak tahu siapa yang berkata dengan dingin, jelas dia juga sangat kesal dengan Ye Hao. Namun, tidak apa-apa baginya untuk tidak berbicara. Zheng Ziong tiba-tiba tertawa ketika dia membuka mulutnya. Ye Hao, kamu bekerja sebagai pembersih untuk perusahaan investasi Yi, jadi kamu baru saja mengetahui tentang nomor ponsel pribadi Xia Yun secara pribadi kan? Hahaha, kamu membuatku mati. Aku pernah melihat kepura-puraan, tapi aku belum pernah melihat kepura-puraan seperti itu. Zheng Manner, suamimu terlalu lucu, apakah kamu bodoh pada awalnya untuk menikah dengannya? Hahaha. Setelah mengatakan ini, ekspresi Zheng Manner dan Tang Ling berubah. Zheng Xiaoxuan di satu sisi juga memelototi Ye Hao dan bergumam, kamu tidak berguna, istrimu telah diganggu dan kamu bahkan berani peduli. Ye Hao pada awalnya tidak peduli, tetapi pada saat ini dia terlihat dingin, berdiri perlahan dan berjalan selangkah demi selangkah ke arah Zheng Ziong. Hampir semua mata tertuju pada mereka berdua dalam sekejap. Apa yang kamu coba lakukan? Zheng Ziong sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia benar-benar takut Ye Hao akan memukulnya lagi. Tapi begitu dia mundur setengah langkah, wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa menutup wajahnya. Kenapa kamu pergi? Bukankah ini mengatakan bahwa dia takut pada Ye Hao? Aku tidak ingin melakukan apa-apa, aku hanya ingin kamu meminta maaf kepada istriku. Ye Hao berkata ringan. Idiot, kamu minta maaf padanya, kamu sedang bermimpi. Tegur Zheng Ziong. Melihat bahwa Ye Hao tampaknya siap untuk bertindak, Zheng Ziong berkata dengan dingin, kamu bajingan, apalagi yang bisa kamu lakukan selain menjadi sampah? Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih seperti pria? Apa maksudmu? Ye Hao berkata dengan ringan.
kamu dapat membuktikan bahwa kamu benar-benar memiliki nomor ponsel pribadi Xia Yun. Bukan tidak mungkin bagiku untuk meminta maaf padanya, tetapi jika kamu tidak dapat melakukannya, Zheng Ziong mencibir lagi dan lagi. Oke. Ye Hao mengangguk, mengeluarkan ponsel usangnya itu dan memutar nomor. Tut, tut, tut. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak tersedia, silakan hubungi lagi nanti. Tut, tut, tut. Tangan Ye Hao yang memegang telepon sedikit menegang. Xia Yun tidak menjawab telepon. Apakah ini yang disebut nomor telepon pribadi? Hahaha, benar-benar idiot. Malam ini, otakku kebanjiran dan aku benar-benar peduli dengan orang idiot sepertimu. Zheng Ziong mencibir, lalu berbalik dan pergi. Ye Hao memegang telepon dengan garis hitam di seluruh kepalanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Logikanya, Xia Yun tidak berani tidak menjawab panggilannya ketika dia memanggilnya. Sampah. Zheng Xiaoxuan memarahi, wajah kecilnya yang cantik penuh dengan rasa jijik, saudara ipar ini terlalu memalukan. Tang Ling juga melangkah maju, menatap Ye Hao dengan dingin sejenak dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, keluar dari gerbang keluarga Zhengku mulai sekarang. Jika kamu berani kembali, aku akan membiarkan seseorang memotong kakimu. Zheng Manner memiliki ekspresi yang rumit. Suaminya tidak memiliki nomor ponsel pribadi Xia Yun, itu memang memalukan, tetapi mengapa dia masih merasa sedikit beruntung? Tinggalkan keluarga Zheng. Keluarga Zheng kita tidak membutuhkan bajingan tak berguna sepertimu. Keluar dari sini. Menantu laki-laki yang datang dari pintu ke pintu masih belajar berpura-pura. Kamu pikir kamu siapa? Dia itu hanya seekor anjing. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai manusia? Orang luar hanya memberimu pandangan. Kamu pikir kamu dapat menggigit seseorang, tetapi kamu adalah bukan manusia. Seekor anjing adalah anjing. Sekelompok anggota keluarga Zheng semuanya tampak kedinginan. Pintu berkabung bintang ini sangat menjengkelkan. Sudah terlalu lambat untuk menyapu dia keluar dari rumah. Ye Hao tersenyum, terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada orang-orang ini, tetapi berbalik dan berjalan keluar dari aula. Di belakangnya, suara seringai sarkastik terdengar tanpa henti. Bersambung.